Jadi gue biasa aja, tapi pas nyampe sawah, gue ngeliat si Oncom tuh datang. Gue bilang, Com, lu bilang bawa 15 orang, lu malah sendiri ke sini. Gue bilang, enggak, gue sendiri aja, kata nggak jadi. Kata. Terus akhirnya gue ngobrol dulu lah di situ tuh sama si Oncom tuh. Nah nggak lama tuh ada rombongan tuh. Pas begitu nyampe, lah si Oncom yang tadi ketemu gue di sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Balik lagi di channel Mokge. Kali ini bareng gua Gia Geol, masih di Hackman Ngopami, ngobrol perkara misteri. Nah, seperti biasa di malam Jumat ini gua bakal ngadirin narsum, dan narsumnya sudah ada di sini nih, guys. Nah, siapa narsum kita malam hari ini? Sebelumnya gua mau kasih tahu dulu. Narsum malam hari ini tuh adalah orang yang sering gua sebut di konten bareng Dede Marlan. Nih, konten yang di sini nih. Gua tuh selalu nyebutin nama Nah, itu nih malam hari ini datang dia kemari buat cerita pengalaman misterinya ketika mendaki gunung, dan kebetulan gunungnya juga Pulau Sari sama kayak Dede Marlan waktu itu cerita. Sebelum gua panggil narasumber yang akan bercerita malam ini, jangan lupa untuk selalu support kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, narasumbernya udah ada di samping gua nih. Yuk, kita kenalan langsung aja. Halo, Bang. Halo. Akhirnya ketemu guys. Kemarin nih orang gua cari-cari nih di kontennya bareng Dede Marlan waktu itu kalau nggak salah. Cari-cari Bom di mana kamu Bom? Ini orangnya nih yang namanya Bom. Vigna Bom. Alhamdulillah ya sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kerjaan lancar? Ya, alhamdulillah aja lah. Jalanin. Istri anak sehat semua. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Lo istri anak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat bro istri gua. Iya, belum tahu ya di mana belum tahu di mana. Sehat aja, yang pasti sehat istri gua. Gitu. Tapi gua kemarin ngeliat kontennya Dede ya, komentarnya ada yang komentar tuh. Itu manggil Bom berapa kali tuh katanya. Siapa tuh? Nah, lo udah hitungin belum? Nah, teman-teman ini udah hitungin belum nih? Berapa kali gua manggil nama Bom? Ya inilah sosoknya nih. Yang itu kalau nggak diedit banyak gitu. Banyak. Itu udah diedit sebagian, udah dihilang-hilangin gitu. Nah, yang gua tahu Bom tuh anak Mapala dulu, Bro. Dulu ya? Dulu. Nggak tahu sekarang masih. Udah vakum. Asik vakum. Vakum apa? Gantung carry. Asik gantung. Udah nggak disutas tali lagi. Betul. Dulu tuh. Makanya di konten Dede juga gue bilang, Bom tuh dulu punya apa sih kata-kata mutiara, hidup di atas sutas tali. Gitu. Akhirnya nyebutin dia. Sekarang hidup di atas gantung carrier. Oh, gantung carrier. Kirain hidup di atas badan bini. Gitu. Nah, Bom, ya, yang gue tahu nih kan lo tuh dulu sering naik gunung ya. Ya, betul. Awal-awal gue naik gunung juga dulu, kalau nggak salah ya, ya karena ngelihat anak-anak lu sih dulu waktu zaman SMP. Iya, gue sih naik dari kelas 2 SMP. Nah, 2 SMP itu sebenarnya ada satu temen gue tuh yang pertama kali ngajak gue. Itu namanya Fadli Jen tuh, Gojen biasanya gue manggil. Oh, panggilnya si Gojen itu, ya betul. Nah, itulah guru gue tuh pertama. Nah, sekedar informasi aja dulu gue tuh naik gunung gara-gara lihat teman-teman dia nih. Kebetulan sepupu gue satu sekolah sama dia, sama si Igna Bom ini, namanya Fauzan. Tuh, gue manggilnya Batu. Sehat Pak Ustadz. Sekarang jadi Pak Ustadz si Fauzan. Nah, karena tadi lo bilang hal-hal seperti itu pasti sering kalau di gunung. Betul. Kalau boleh, gue pengen denger salah satu atau salah dua cerita pengalaman horor lo sih, Pik. Ya kalau cerita masalah horor di gunung ya, khususnya di gunung sih sebenarnya banyak banget.
banyak banget. Tapi kenapa gua pilihnya yang tadi lo sebutin di awal, Pulau Sari? Heeh. Karena menurut gua emang gunungnya nggak setinggi Gunung Gede gitu kan, atau Gunung Papandayan dan Iya, iya. lain-lain. Tapi mistisnya selama gua naik gunung yang di Banten atau di luar Banten, itu mistisnya menurut gua lebih gedenya di Pulau Sari. Selama Gua naik, lo naik iya, gunung-gunung yang lo taikin, iya, lo paling dapet itu horornya di Pulau Pulau Sari. Sari. Entah karena gua hampir tiap Sabtu naiknya, Iya, terlalu iya sering benar. di gunung luar Banten kan mungkin gua hari liburnya yang bener-bener libur aja Iya, gitu kan. yang Baru emang waktunya bisa panjang sekali lah dua ya. kali lah gitu kan. Kalau Pulau Sari kan gue bisa ngejar tiap Sabtu. Iya, Hampir tiap Sabtu gua naik. Kalau dulu nih, gue malam minggu cerita dikit. Iya. Seumuran kita lah waktu itu, malam mingguan kan pacaran, Iya, ya kan, iya. ke mall. Kalau gue ke gunung, jadi Pacaran ya? bukan pacarannya bro. Jadi gue kadang nggak ada niatan buat naik dari siang gitu ya. Sore nggak ada. Begitu habis maghrib, kepikir tuh, gue naik ya udah gue berangkat. Tiba-tiba aja. Iya, naik motor. Gue dari sini naik motor. Gitu. Sendiri ya sendiri, karena gue berpikirnya gue pasti ketemu temen gue di atas. Iya. Itu. Jadi gue berangkat sendiri ya udah gitu berangkat. Nah, gimana tuh ceritanya pas lo ke Pulau Sari tuh, Fik? Jadi waktu itu gue kebetulan kan ya anak sekolah biasanya nyari sampingan kali ya. Buat beli-beli yang anget-anget kan. Si mantan tuh apa sih? Ini apa namanya yang diturik? Areng. Kan. Kue apa? Surabi. Yang anget-anget, cair-cair. Iya. Cair. Kopi maksudnya. Kopi. Amare. Amare. Plastik hitam. Setiap malam minggu tuh nyusulin gua ke Ciracas. Tiba-tiba bawa plastik hitam. Aduh. Tahu kan. Nah, jadi gue itu punya temen orang Tangerang. Ya kan? Gue sih manggilnya Oncom ya. Dia nelpon gue hari Jumatnya tuh nelpon gue. Pik katanya. Besok tolongin gue dong katanya kan. Si Oncom nih. Iya si Oncom nih kan. Gue ini nih ada lumayan lah sampingan lah ngegetin katanya kan. Anak-anak sekolah nih dari Tangerang mau naik Pulau Sari 30 orang. Wih banyak juga. Lumayan kan, ya kan. Oke. Tapi dibagi 2 kata dia kan. Jadi lu bawa 15, gue bawa 15. Tapi lu berangkat aja duluan nanti. Lu janjian aja nanti di Kebon Jahe atau di mana nanti lu tinggal gue kasih aja nomornya gitu tuh. Nanti lu tinggal telepon gitu kan. Oh ya udah. Pas hari H-nya itu, hari Sabtunya itu, ya gue langsung janjian, ya kan. Datanglah gue janjian di Kebon Jahe itu, biasa kan kalau mau Pulau Sari pasti di situ titiknya. Meeting point-nya pasti di situ Kebon kan. Jahe. Sama naik angkot juga kan di situ negonya kan. Negonya. Ya kan? Negonya di Kebon Jahe. Negonya di Kebon Jahe. Kalau yang punya ongkos. Iya. Kalau yang enggak nge-BM. Gitu. Jadi udah oke. Cabut dari Kebon Jahe kira-kira sore nyampe sana itu menjelang maghrib itu nyampe emak lah ya yang warung emak. Iya Dede kemarin kan ngebahas warung emak tuh. Mungkin kalau orang lama yang sering naik ke Pulau Sari tahu warung emak. Sekarang udah nggak ada. Cuman alhamdulillah silaturahmi gue tetap sampai sekarang masih suka gua tengokin. Mantap. Karena udah gua anggap orang tua sendiri lah. Iya sih bener. Gitu. Legend tuh. Legend itu beneran. Nah terus nyampe emak, gue nggak lama karena emak itu kan udah maghrib udah pasti tutup emak, ya kan. Ya, gue nggak mau bikin sibuk dia juga karena udah mau tutup gitu kan. Udah mak gak usah sibuk kata gue. Kayaknya langsung cabut aja. Oh ya udah Pik, cabut lah gue ke Abah. Kalau dulu kan lewat Abah. Nggak ada tuh jalur Kebo lah gitu kan, belum ada gitu. Jalurnya cuma jalur itu aja, Abah. Yang dari jembatan lo ke kiri sawah itu? Iya. Jalur yang lewatin sawah itu pasti lewat Abah. Lewat Abah ya kan. Kalau ngelewatin sawah pasti lewat Kebo tuh kan gitu. Nah, singkat cerita nih, nyampe nih rumah Abah. Kan balainya enak tuh di depan rumah Abah kan. Iya betul. Naruh di situ. Ya biasalah cewek kan maghrib sholat dulu gitu kan.
Akhirnya mereka pada sholat tuh, sholat yang cewek semua udah pada sholat ya, kita briefing sebentar lah gitu kan mengenai tracknya gimana gitu kan, nanti posisinya gimana, cewek di mana, cowok di mana, udah beres itu kita doa lah gitu kan. Setelah doa itu ya kita berangkat ya di situ sih baik-baik aja. Ya alhamdulillahnya karena gue bawa orang itu bawa orang itu lumayan banyak 15 orang ya kan. Gitu ya udah akhirnya kita naik ke atas sampai sawah, udah nyampe sawah lanjut ke Curug ya kan. Dari Curug itu kan lanjut ke kawah. Ya. Nah pas nyampe kawah, pas lagi ngedirin tenda ada 2 orang laporan ke gua. Katanya, ada yang ketinggalan kayaknya di bawah. Gua sangka ketinggalan di Curug. Ya. Karena sempat lama juga di Curug tuh istirahat. Oh ketinggalan di mana? Kayaknya antara di Curug kalau nggak di rumah Abah. Apaan emangnya? Perhiasan. Wah iya kan? Wah perhiasan kok bisa? Iya bekas sholat tadi dimasukin ke tas kecil kata dia. Nah, tas kecilnya mungkin dia udah wudhu main tinggal. Iya, ya kan? cangkolin lah ya. Karena banyak orang jadi yang antri buat wudhunya itu kan. Ya udah di mana? Ya udah nanti gue cari deh di Curug, kalau nggak ada berarti gue turun ke bawah. Iya. Jadi nalar gue sekarang Yol ya. Kalau gue mikir gue dulu, ya orang gila gue. Orang gilanya apa? Sering naik turun gunung sendirian ngapain coba gitu kan? Ya, bener. Kalau nalar sekarang gue pikirin gitu. Cuman waktu itu gue ya happy aja gitu tuh. Jadi gue pikir di situ, gue punya tanggung jawab nih gitu kan. Karena gue udah dibayar sama mereka gitu kan. Ya udah gue turun lah akhirnya. Gue turun sendiri. Nah singkat cerita gue nyampe Curug, gue cari tempat dia duduk tadi di mana itu nggak ada. Nah gue udah punya feeling tuh, berarti di Abah. Nggak ada lagi gitu kan. Oke lah. Nah dari Curug gue langsung bablas lah tuh ke rumah Abah. Nah, setelah Curug itu kalau turun kan ketemu sawah dulu kan. Sawah dulu. Nah pas di sawah itu gue nggak punya pikiran apa-apa gitu. Ya kalau yang banca kayak yang nongol gini, yang cahaya itu gue udah anggapnya hal biasa. Iya karena gue sering ke situ gitu. Jadi nggak gue gubris gitu tuh. Jadi gue biasa aja. Tapi pas nyampe sawah, gue ngeliat si Oncom tuh datang. Yang kawan lo yang gua ngasih job itu. nih Nah, buat guide-in. Betul. Gue bilang, Com, lu bilang bawa 15 orang, lu malah sendiri ke sini. Gue bilang kan. Enggak, gue sendiri aja, katanya nggak jadi, katanya. Terus akhirnya gue ngobrol dulu lah di situ tuh sama si Oncom tuh. Ngobrol segala macem. Ya gimana ya, namanya sama temen. Iya. Ngobrol lah ngalor ngidul ya kan, segala macem. Terus kita mau ngegetin ke Baduy juga, sempat ngobrolin juga itu kan. Emang kan banyaknya dari dia tuh, gua tuh kan kalau ada ngeget kayak gitu naik. Ngobrol gua sambil ngobrol kata gua, Com, enaknya ambil ngopi. Gue bilang kan, ya udah, gue biasa bawa dari pack kecil tuh. Iya. Tapi isinya tuh senjata semua tuh kan. Apa tuh? Parafin, misting lipat yang kecil ya kan. Kompornya masih pakai itu yang di apa? tekuk begitu tuh. Bukannya kotak, gue yang kotak yang ditekuk buat parafin. Yang spiritus. Bukan. Gue bawa parafin. Biasanya buat pribadi itu tuh. Kalau kayak gue istirahat misalnya di jalan, gue pasti pakai parafin. Jadi di situ gue sempet ngopi juga, masak mie juga, gitu kan, sempat. Di sawah itu berdua. Iya, bareng si Oncom ini. Ya udah, terus nanya lah Oncom, lu mau kemana? Katanya kan. Anak-anak di mana? Di atas, gue bilang kan. Udah pada ini tenda kok, tenang kata gue tuh. Lu mau kemana? Ini ada ketinggalan kata gue tuh. Temen lu nih ada ketinggalan. Ketinggalan tas, di dalamnya ada perhiasan. Gue bilang ya itu kalau nggak diambil kan banyak orang bro, bisa-bisa hilang, ketempuan kita gitu kan gitu. Ya udah, nah gue nggak punya curiga apa-apa Yol di situ gitu kan, karena gue ngerasanya ya gue ketemu kayak lo di jalan gimana, masa nggak gue sapa ya kan, teman sendiri. Nah itu kan, jadi gue nggak punya perasaan apa-apa gitu, apa gimana, ya udah deh. Tapi emang begitu singkat cerita gue loncat ke belakang setelah kejadian itu, gue mikir kok tumben gitu nih orang sempat pas ya udah gue cabut ke atas ya kata si Oncom nih, tapi dia nyeletuk, udah sih lu jangan naik turun sendiri lagi,
minimalnya lu ada nemenin lah katanya. Iya. Nah gue kan biasanya bercandaan tuh sama dia. Ya gue balikin, lu aja sering naik turun sendiri. Apaan lu maksudnya ngomong begitu? Gue Iya, bilang iya. kan, tai gue bilang gitu kan. Begituin. Dia juga sempat ketawa juga kan. Yaudah gue cabut ya kata si Oncom. Ya wes, lu tunggu atas dah nanti gue nyusul. Siapinnya kopinya di atas. Iya kata dia kan. Gue turun lah dari sawah. Setelah si Oncom naik, gue turun hujan. Anjir hujan. Untung kan dari sawah ke Abas bentar kan. Bentar, nggak jauh Jadi lah. gue nggak terlalu basah banget tuh. Sampai itu gue langsung cari dong barang yang itu kan. Oh ternyata ada. Bener di WC-nya Abah di belakang. Oh, ada barangnya. Ada barangnya, tas kecil. Gue ambil lah. Gue lihat, oh iya ada perhiasannya. Ya udah gue taruh. Nah gue duduk di balai depan rumah Abah tuh. Iya, iya. Ya kan sendiri aja kan di situ. Lah nunggu hujan reda deh. Gue bilang sambil nyelow dulu nungguin ini dulu Ya, apa hujan reda. reda gitu kan. Ya udah gue diem aja. Gitu. Nah nggak lama tuh ada rombongan tuh. Gue mikirnya ya emang dulu jalur Abah rame. Jadi gue nggak aneh gitu kan. Iya. Cuman rombongan mana nih? Takut temen gitu kan. Pas begitu nyampe, lah si Oncom. Gua bilang, yang tadi ketemu gue di sawah itu Dia balik lagi. Nah itu begitu dia datang ke gue bilang, lu kan naik kata gue ke atas tadi. Gak usah bercanda Cong, gue bilang. Gue merinding tuh. Gak usah bercanda Cong, gue bilang. Apaan gue baru datang sama anak-anak lu tanyain aja. Nih gue basah kuyup lari dari warung emak depan katanya. Buru-buru hujannya gede banget katanya kan. Terus yang ngobrol sama gue siapa tadi yang ngopi bikin mie siapa gue bilang. Apaan sih lu kata dia kan. Udah nanti aja ceritanya gue bilang. Udah gituin sama lu. Jadi gue sempat berpikir di situ kayak orang bego jadinya. Iya, iya. Kayak orang linglung. Iya, iya. Jadi gue bengong. Lu bercanda apa enggak sih ini orang ya? Heeh. Lu muter kali gue bilang lewat sono. Muter apaan katanya. Masalahnya Cong, baju yang lu pakai, gue bilang celana yang lu pakai sampai sepatu yang lu pakai itu sama, gue bilang. Kata dia sama apaan sih katanya. Gue tadi ketemu lu di sawah bro, lu tuh udah naik ke atas, kenapa lu baru nongol di sini gue bilang. Iya, iya. Nah, gue aja baru datang sama anak rombongan, kan gue bilang bagi dua. Si Oncom bilang gitu. Iya, Heeh. Oncom bilang kan gue bilang bagi dua. Ya gue baru datang ini sama anak-anak yang Iya, iya, kedua nih, gitu kan rombongan kedua. Lah Com terus yang ngobrol sama gue di siapa Com gue bilang kan. Nah, nggak tahu gue kata dia kan. Akhirnya di situ gue jiwa manusiawi gue keluar. Rasa takut gue keluar. Com bareng Com lah kata gue naik ke atas ya. Ambil di perjalanan gue ngobrol sama dia Com. Cuman emang lu tumben-tumbenan nih kata gue. Gue baru ngeh nih. Jadi pas begitu lu mau naik ke atas, nah yang sosok kembar sama lu itu, persis banget sama lu tuh ngomong, lu jangan naik atau turun sendirian lagi. Lu tumben-tumbenan ngomong begitu ke gue baru ngeh nih sekarang, gue bilang. Gitu loh. Jadi si Oncom juga langsung, lu bohong kali. Ya udah deh nanti bareng ke atasnya. Gue liatin masih ada kok bekas tadi kita ngopi sama bikin Indomie dulu, gue nyelow dulu sama lu berdua di sawah, kata gue gitu. Soalnya gini loh, jaraknya itu kan dari sawah ke bawah itu gak jauh. Iya, iya. Jadi pas gue ngambil tas itu sama si Oncom datang itu gak jauh juga. Ya waktunya enggak begitu. Ya. Logika dia terbang Heeh. ke sono gitu Iya, kan. iya, iya. Dia muter pun gak bakal secepat itu Iya benar. gitu loh. Karena gue baru duduk di amen, nggak lama dia nongol rombongan gitu tuh. Jadi di logika aja nggak masuk gitu kan. Tapi ya itu nyatanya yang sampai sekarang cerita Pulau Sari yang nggak bisa gue lupain itu gitu tuh. Jadi gue ketemu kembaran temen gue. Yang ternyata bukan dia. Nah, Gitu. gue nanya lagi nih. Tadi kan lu sempet ngopi tuh. Nah, si kembaran temen lu itu ngopi juga tadi. Ngopi kayak biasa. Dan tadi lu bilang masak mie juga, dia makan juga sama, ngerokok juga. Makanya gue nggak naruh curiga apa-apa, ya kan? Ya gue biasa aja gitu karena gue ngerasanya ya lu lah ini kayak lu nih, Iya. ya udah lu geol gitu kan udah. Iya sih.
Sama aja, gue juga ngerasanya ya udah itu si Oncom ya udah gitu kan, ngopi dulu com, masak dulu. Ya lo nggak naruh curiga apa-apa Gak lah. ada, karena gue ngelihat jelas orang lo itu lo gitu kan, gitu. Nah, Tapi maksudnya secara fisik ya, hmm, gerak-gerik gitu loh, gerak-gerik dia loh. gak ada sama sekali, percis, Nggak ada yang bikin lo maksudnya, ih kayaknya bukan si Oncom nih. gak ada sama sekali, gak ada. Kalau di cerita-cerita film begitu kan, bengong, Iya. ditanya nggak Iya, jawab, ya makanya gitu kan. Agak sedih. Nah, gue akhirnya ditakut-takutin sama dia tuh. Iya. Alah lu, kata dia kan. Kata gue kan, Bangsat, ya. lu. Ya udah makanya lu, gue gak mau di depan dah, gue bilang. Lu aja di depan, gue tengah aja kata gue tuh. Belum biarin siswanya aja, katanya yang tengah, lu belakang gak mau, takut tarik, kata gue tuh. Nah terus nyampe lah sawah. Gue tunjukin sama gue, kasih Oncom. Nih, gue ketemu lu di sini. Gue bilang, bekas parapinnya masih ada. Kan kalau kompor parapin itu kalau bekasnya biasanya di tanahnya dia nggak bekas. Bekas, iya Bekas gitu, dia, ya kan nggak bekas. Terus emang sengaja itu gue belum bawa tuh si plastik mie tuh. Gue naik nanti gue bawa gitu. Karena emang waktu itu kebetulan ngegetnya bersih gunung juga tuh. Oh, ada acara bersih Acara gunung. juga Ya, bersih oke. gunung tuh. Di situ. Makanya gue taruh dulu di situ. Pas gue naik gue ambil lagi, baru gue kantongin gitu tuh. Dan pas lo balik masih ada. Masih ada. Sampahnya itu. Masih ada. Dan gue cerita ke si Oncom, nih, mie-nya 2, gue bilang, kopinya 2, gelasnya tuh, gelas aqua begini ya, Iya. ya air mineral begini, gue biasa belek kan. Iya. Yang 2, gue bilang, ini uyupan lu masih ada nih, gue bilang. Wah gila, horor juga lu katanya nemuin gue, katanya kan gitu. Ya di situ gue sempat bercanda juga ya sama dia. Mudah-mudahan lu nemuin gue, kata gue nanti lu kembaran gue, lu kata gue kata gitu. Tolong janganlah kembaran lu, mas serem kayaknya katanya. Gitu. Ya singkat cerita gue naik sampai Curug, ya kan, sampai Curug. Hal-hal yang lainnya ya ada, tapi ya kayak dia dari jauh lah, kayak sinar atau apa ya. Kalau di Pulau Sari kebanyakannya begitu sih, sinar kalau nggak bola api atau apa gitu. Yang nampakin sebenarnya jarang kalau di sana gitu. Nyampe Curug dan akhirnya alhamdulillah nyampe juga ke Kawah. Selamat tuh akhirnya. Akhirnya gabunglah semua tuh. Gabung semua. Serta yang 30 orang itu. Betul, gabung di situ. Ya kita tetap kontrol kan, karena mereka kan ada yang baru naik gunung, ya kan, kadang semena-mena gitu kan, cara ngomong segala macam. Cuman untungnya ada guru yang ikut satu tuh, tapi masih muda gurunya, jadi ada kegiatan lah nyampe sananya, jadi nggak yang bengong aja gitu tuh. Itu sih lebihnya kalau untuk cerita yang itu. Sebenarnya banyak juga yang lainnya. Kalau cerita Pulau Sari itu kayaknya 1 minggu juga nggak habis-habis kayaknya. Lama nih Pak. Tapi gue bakal pengen tahu cerita yang lainnya deh, satu lagi deh. Maksudnya selain yang lo ketemu kembaran temen lo itu, cerita yang nggak bisa lo lupain juga gitu. Misteri juga. Ada lagi nggak? Iya. Sebenarnya banyak ya. Kalau di Pulau Sari banyak banget, karena emang gua sama Gojen aja sampai dibilang lu udah kayak kuncen Pulau Sari katanya. Iya sih emang sih. Digna nih hampir tiap minggu lo bilang. Tiap Sabtu gua. Balik Pulau Sari enggak tahu gue nyari apaan di Pulau Sari. Gua pacarannya nggak di mall, pacarannya di gunung. Bingung gua. Boleh lo cerita satu kejadian lagi di Pulau Sari yang emang bikin bulu kuduk pendengar nih bisa merinding. Oke. Satu lagi itu ada. Jadi gua SMA kejadiannya. Oh SMA. Jadi naik nih ramean. Saksi hidupnya banyak lah mereka. Boleh ditanya lah ke mereka gitu ya. Ini berarti kalau SMA, satu SMA juga berarti teman-teman gue juga. Teman-teman lo juga sama, cuman nih. Ya kebanyakannya kelas gua. Yang lainnya ada juga. Pokoknya itu banyakan banget tuh naik tuh gitu kan. Cuman emang dari banyaknya itu rata-rata anak si kepal, ya kan, anak si kepal.
Jadi di situ sebenarnya kayak Adit, si Andi, ya kan? Adit polisi Di polisi. yang dipitak. Iya, yang dipitak, ya kan? Terus? Ada terus si Indra, gitu, Torik, gitu, semua anak si kepal sebenarnya. Jadi yang seharusnya emang ya udahlah terbiasa kita gitu kan, diklat kita aja gila-gilaan gitu kan, disiksanya kayak apa gitu. Ya kan. yang ngejerumusin mereka ke si kepal lo kan pasti. Ada lagi dia. Iya. Ternyata si Bambang. Gitu. Jadi ya udah naik lah. Ceweknya ya ada si Mami Risa, terus Rika juga ada kalau nggak salah, terus Wela, terus Ica. Nah itu Terus gimana? posisinya niat gue kan emang naik ke, pasti kalau ke Pulau Sari itu tujuannya kawah utamanya ya. Iya sih. Puncak Kau itu apa tuh Pik namanya Pik? Kawah Putri. Kau Putri. Kawah Putri. Tujuan utama itu udah pasti kawah. Iya. Kalau puncak itu biasanya cuman kata Dede malam kemarin bolak-balik doang. Nah. Summit bahasa. Nah, summit doang gitu tuh. Jadi tujuannya pasti kawah. Ya, pas nyampe Curug, dasar gua masih pitak tuh, jangan. Konyolnya gua aja masih pitak itu tuh. Jadi Biasalah kenakalan remaja lah. iya, jadi ledek-ledekan, kuat nggak lu? Nah, kayak gitulah. Ya. Ayolah katanya kan. Ya udah, botol-botol. Bayang kan, rambut putih botolnya panjang ke atas kan. Botol-botol lagi minum. Nggak boleh napas lagi. Terus aja kan. Udah habisin. Habisin, nggak boleh napas. Satu tegukan. Iya. Buset. Tenggorokan. Gak gila loh. Si Andi pasti inget lah dia. Nah, Yan di situ kalau lo nonton komen Yan. komentar. Temen lo nih. Nah di situ pas kita nyampe Curug, udah begitu tepar lah gua. Di Curug lo. Tepar gua. Jadi Curug itu dulu itu sebelum kolam kayak Ya. yang sekarang kan kolam tuh jadinya. Kalau dulu kan masih ngeblong tuh dia. Iya. Depan Curugnya tuh ada batu gede. Ada batu, betul Ya kan? ada batu. Yang sebelum mau naik ke kawah itu Iya, kan. sebelah situnya kan ada batu tuh. Yang di dalam ya, batu yang di dalam pas depan banget sama Curugnya. air terjunnya itu ada batu. Gue di situ tepar sama Yan berdua. Itu posisi itu maghrib itu, mau maghrib itu posisi itu. Nah, ya singkat cerita gue di situ namanya orang tidur kan ya, gue nggak tahu apa-apa. Pas gue bangun gelap, malam. Waduh, si Andi udah nggak ada sebelah gue. Mana sih? Kata gue nih orang kemana ninggalin gue, kata gue kan. Paling ke gubuk nih sama anak-anak di bawah. Ada gubuk tuh di bawah tuh. Saya sebelum Curug. Sebelum Curug tuh. Akhirnya udah dah, gua susul dah. Gua turun ke bawah ngelihat anak-anak kok mukanya pada tegang-tegang gitu. Semuanya tegang. Terus gua inget si Mami ya, Mami. Kalau di gua manggilnya Mami ya, si Risa ya. Risa. Gua manggilnya Mami. Si Mami kenapa gua bilang megangin Ica tuh. Gua nanya kan ke Mami. Apa? Kayaknya kesurupan, kesurupan. Gue nggak habis pikirnya begini. Gue setengah sadar, ya kan. Terus gue ngeliat si Ica itu di antara kita nih, dia yang paling alim perasaan. Sholatnya rajin, ngajinya rajin. Kok dia yang kesurupan ya? Gue bilang kan. Ya kalau mau kesurupan yang lain lah ya. Yang lain lah gitu yang kan. Yang imannya inilah. Yang lagi gitu kan. Jadi kayaknya lucu gitu kan. Ya nggak mungkin lah. Masa setan masukin teman sendiri kan nggak mungkin gitu. Nah akhirnya di situ gue ngelihat bengong setengah sadar lah. Di situ gue setengah sadar. Gue lihat, gue samping sebelah sini, Ica sebelah gue, Mami lagi megang. Gue ingat banget tuh, Mami pasti ingat. Jadi ada yang nyeletuk tuh siapa gue lupa. Nih bacain coba surat Yasin katanya. Nah, gue nyeletuk kepanjangan bro, katanya. Kayak di komplain lagi. Panjangan bro, tapi gue nggak ketawa di situ. Panjangan kata gue tuh. Tapi dibaca sama Mami. Nah Mami itu pas baca itu ditonjok malah sama si Ica. Sampai nangis. Tonjok bibirnya. Sampai si Risa nangis. Ini? Iya, kalau Mami nonton nih coba Mi. Kayaknya insya Allah Mami masih ingat deh. Jadi ditonjok di situ. Jadi Ica ini nangis, ketawa. Nangis, ketawa. Nanti giliran nangis sambil nyeletuk. Ih ada yang anak kecil main main jalangkung. Si Ica itu? Iya, Ica itu di Curug itu. Nanti dia nangis lagi. Ketawa nanti, ih lucu-lucu amat anak kecil yang pada main jalangkungan katanya. Gua diem aja di situ kan kayak orang bego kan. Gua nggak tahu apa-apa dan anak-anak yang lain pun nggak mau ngedeketin Ica. Jadi pada mojok-mojok aja tuh. Kata
Kata gue, lu pada kesini kenapa? Gue bilang, Pita kata gue kesini. Gue bilang tuh, serem katanya kan. Emang dari tadi Pi, katanya. Lu lihat belakang deh katanya kan. Apaan gue bilang. Nah gue lupa nih yang lihat gue sebelah sana, karena gue posisi pojok yo, di ujung gubuk. Karena Curug, gue di ujung gubuknya itu. Oh, yang pertama kali datang itu pas ujung. Nah, gue duduk di ujungnya itu. Nah, ada yang nyeletuk, gue nggak tahu, lupa gue siapa. Pik, itu kainnya nempel ke badan lu. Kain apaan sih gue bilang? Gue nggak ada kain apapun, pakai baju gue bilang kan, gue bilang gitu. Anda geser sedikit katanya. Nah, pas gue pindah duduk, barulah gue paham. Jadi di belakang, di pas Curug itu, itu muncul semua. Dari bentuk yang gimana muncul, nampakin semua. Bentuk apa aja tuh, Pik? Pocong, kunti, genderuwo, tuyul, semua ada. Itu di saung itu? Di saung itu. Dan mereka yang gue aneh, mereka nimpuk kita itu pakai rambut. Pakai rambut. Jadi rambutnya gede-gede. Gede gini. Ditimpukin kita itu pakai rambut. Nimpukin gua pakai rambut. Rambutnya gede gini. Di bunder-bunder gitu. Kayak kayak gulungan kayak gitu. konde gitu. Nah, nimpukin pakai itu. Nah, yang mau deket itu, yang badannya sosoknya gede itu, genderuwo itu. Itu mau ngedeket, sempat mau ngedeket tuh, tapi dia ngerem lagi. Itu tuh. Maksudnya dia nahan lagi, nggak tahu kenapa gitu kan. Itu asli, itu kelihatan semua. Itu kelihatan semua. Semua ngeliat? Semua juga gue yakin ngelihat. Karena gue ngelihat postur tubuh mereka kayak Indra gitu kan. Kayak yang lain tuh kayak defend ke belakang gitu. Kayak ngelihat. Kayak ketakutan. Pokoknya begitu gue sadar dari gue di Curug itu, gue ke bawah, mereka udah kelihatannya ketakutan ya. Jadi udah kayak gue lihat kayak yang kenapa sih lu gitu tuh. Gue dateng kayak gue setan aja gitu, gue datang pada mocok. Ternyata kejadian mereka ngeliat tuh sebelum gue sadar. Jadi udah lama. Jadi sebelum lo datang pun anak-anak udah melihat begituan. Ditambah Ica kesurupan. Ya kan? Double kill. Nah di situ udah nggak beres tuh. Nah kemarin gue sempat dengar cerita yang Dede kemarin kan, senter tiba-tiba mati. Sebenarnya di Pulau Sari hal yang udah biasa menurut gue. Kalau ada kejadian, udah pasti senter pasti mati. Total semuanya. Biasanya kayak gitu. Dan kejadian pas malam itu pun gue pas nyalain senter nggak nyala. Nggak nyala sama sekali. Hujan tuh. Hujan. Terus gue udah punya feeling nggak enak ya. Nggak beres nih gue bilang kan. Ini harus pindah nih. Cuman Ica ini belum sadar. Duh, gue mau baca-baca gimana ya gue bilang. Gua habis begitu gue bilang kan, iya makanya kan baca apaan yang gue baca ya kan, surat cinta bisa lah. Jadi ya udahlah. Nah di situ ada lucu yang gue bilang tadi, karena ada mistisnya tapi ada lucunya juga. Ya itu di bawah sadar, di alam sadar gue ya gue refleks aja, karena Icanya nangis, ketawa nangis, berisik. Maksud gue berisik amat. Sama gue di kelek gue ya kan. Gak pakai baju pula lo. Gak pakai baju, gue kaos doang tuh. Tiba-tiba dia ngomong, pik, sadar gue bilang. Kelek gue abu juga gue bilang kan. Wih sadar gue bilang. Nah begitu si Ica udah sadar, masih ngomong tuh. Pik banyak yang main. Tapi anak kecil semua yang main. Si Icanya itu? Iya padahal udah sadar. Cak udah jangan ngomong gitu, istighfar. Udah gue ke anak-anak udah gak usah mikirin ke kawah malam ini, besok aja kita naik ke kawah, mending ke gubuk yang bawahnya. Kayaknya udah gak aman di sini, udah pada nyerang nih gue bilang. Gitu. Oh jadi lo malam itu gak jadi ke kawah dong? Gak jadi gue. Stay di gubuk itu? Stay di gubuk itu, karena gue punya firasatnya gak bakal bener, gak bakal beres nih gue lanjutin. Iya. Ya kan, apalagi di kawah kan lebih lagi. Ya kan ekstrimnya lebih. Kemarin si Dede juga ceritanya di situ lagi. Iya, lebih ekstrim Di lagi. Curug kalau nggak salah. Banyak cerita juga gue di kawah. Udahlah, gue tarik lah anak-anak udah. Pas nyalain senter nggak ada yang nyala. Nggak ada yang nyala satupun senter itu. Kalau gue udah tahu
Kalau udah suasananya nggak enak, udah pasti senter pada mati. Lu udah hafal lah ya. Udah hafal gua. Karena kejadian nggak sekali dua kali ya. Gitu. Makanya Dede kan kemarin untuk itu ada benernya. Pokoknya setiap ada kejadian apapun di Pulau Sari, biasanya senter mati semua. Jadi. Tapi kan meskipun lo tahu, anak-anak itu kan nggak tahu, Ping. Iya, Anak-anak tuh emang. maksudnya ada yang curiga kan nanya. Padahal senter ini baterai baru atau Ada baterai yang nyetuk, cuman mereka kan cuman ya udahlah gitu, cuman kok mati ya, padahal perasaan baru gua ganti baterainya, perasaan baru gua cas gitu kan. Cuman gitu aja sih, nggak ada. Kalau gua kan ya udah gua tahu gitu kan, ya udahlah diemin aja. Nah gua biasanya bawa apa ya, yang botol bekas kerating deng itu loh. Oh iya. Semprong apa lupa gua namanya, terus pakai minyak itu Minyak, ya. atasnya kan, gua nyalain, gua bikin itu langsung di situ. Ini gue pakai itu tuh jalan buat ke gubuk belakangnya. Pas udah nyampe gubuk belakang ada agak suasananya tuh hawanya agak enak. Nah, enak nih kata gue nih. Tapi ternyata pas ditidurin lagi di gubuk, Ica ngomong begitu lagi. Melantur lagi. Melantur lagi. Ih, anak kecilnya ngikut tuh di bawah. Main itu tuh masih main jalangkungan katanya. Jadi gue cuma ngomong, Ica istighfar deh, Ica tidur aja. Gue bilang gitu. Akhirnya lo mutusin malam itu tidur di Gubuk itu. Gue mutusin akhirnya malam itu tidur di situ. Udah, besok aja kita ke kawah. Soalnya nggak bakal bener diterusin juga. Tapi pas lo tidur di gubuk nggak ada kejadian apa-apa lagi? Nggak ada. Ada. Alhamdulillah. Pagi aman. Sampai pagi aman. Cuman Ica itu ngelantur terus. Sampai subuh itu ngelantur. Jadi gue bener-bener sampai subuh itu Standby aja. Standby, nggak tidur. Jagain mereka. Jagain Ica itu kan. Gue lebih karena mereka ngelantur aja gitu tuh. Jadi ngelantur, jadi ngelanturnya itu kemana-mana gitu tuh, ngelanturnya kemana-mana. Jadi ya gue juga jadi ini sendiri, jadi apa ya, nih teman gue kenapa gitu kan. Iya. Ya lo dia udah sadar gitu kan, dia udah sadar tapi masih ngelantur aja gitu ngomongnya. Itu ada yang main jalangkungan katanya kan, anak kecil semua yang main. Ya kan bikin anak-anak yang lain takut jadinya, ya kan. Iya sebenarnya masalahnya itu. Iya sih benar. Lu jangan ngomong gitu, maksud gua lo kalau ngeliat udah diem. Iya. Gitu loh. Nah, lu cerita ke gua aja, nggak usah lo ngomong kencang-kencang gitu kan. Ada anak kecil main jalangkungan ramean, segala macam lah diomongin. Itu gua akhirnya standby sampai subuh. Subuh begitu cahaya udah mulai ada tuh terang gitu kan, baru gua bisa tidur di situ. Lo nyempetin tidur dulu. Nggak begadang semalam. Pusing pala. Aduh pusing. Lagi ampas-ampas asli air. Asli. Gitu. Jadi emang Pulau Sari banyak orang yang nyepelein sebenarnya. Kalau yang gua denger banyak ceritanya. Wah itu mah bukan gunung, itu mah bukit pendek gitu kan. Ya menurut gua apa ya, Pulau Sari itu meskipun pendek bikin dengkul sakit tau. Emang iya, jalurnya lumayan kan? Iya kan? Apalagi kalau zaman gua dulu kan waktu mau naik ke puncak tuh Pik ada 2 jalur kan Pik? Iya. Yang vertikal satu itu. Iya vertikal, horizontal. Iya kan? Yang vertikal tersendiri kan? Iya. Bisa payah kan lo naiknya kan? Bukan naik sih, cuma manjat judulnya. Iya kan? Manjat. Gua naik ke Gunung Karang gitu ya, ataupun ke Asepan, ke Baduy gitu. Ya biasa gitu, maksudnya nggak ada hal kayak yang di Pulau Sari. Iya. Sampai gua akhirnya apa ya, jadi saking gue penasaran sama gunung ini, gue akhirnya bikin sosial pedesaan tuh. Di situ. Jadi gue penasaran nih, menurut sesepuh di situ tuh dulunya Pulau Sari itu gimana gitu. Sampai gue tuh nyari sejarahnya juga. Dan emang gue nemuin bapaknya lurah ya. Itu umurnya udah 100 lebih. Oh masih hidup dia? Masih hidup waktu itu. Masih hidup. Gua infonya dari dia. Diceritain lah sejarah tentang Pulau Sari itu begini-begini. Ternyata setelah gua tahu, oh ini gunung kecil Matil. Iya sih. Setelah gua tahu ya sejarahnya, makanya orang yang nyepelin, lu baru Pulau Sari. Encer itu mah bukit segala macam. Lu tahu dulu deh sejarahnya. Kalau lu tahu sejarahnya juga lu bakalan tahu. Ya menurut gua sih ya, gunung itu bukan diukur dari tinggi dan enggaknya, Vin. Iya, betul. Yang bikin gua
ya maksudnya yang bikin ngebedain itu kan lebih ke treknya kan. Iya. Belum tentu gunung yang di atas 3.000 pun treknya sakit gitu loh. Iya Ada benar. yang banyak landainya, Iya. ya kan? Banyak ininya, ya mungkin Ah, karena gunungnya tinggi, durasi perjalanannya panjang. iya, benar. Tapi kan bukan berarti susah gitu loh. Hmm. Kalau Pulau Sari ya menurut gua, ya sepengetahuan gua ya, Hmm. bandingin sama gunung lain ya, ya emang cukup sakit sih gitu. Iya, apalagi dari Curug ke Kawah ya. Ya makanya. Nanjak aja udah Iya, tuh. udah mulai tuh, ngambil kanan ya kan, naik Ah, udah tuh. iya udah Ini, sampai atas tuh. ya kalau orang yang ngeremeh-remehin kayak gitu sih biasanya orang-orang baru, Fik. Iya, ah, Ya kan? betul betul. Orang baru. Yang gue bilang tadi makanya sebenarnya lo kalau tahu sejarahnya Pulau Sari juga lo bakal melongo gitu. Nah, setelah lo tidur atau bermalam di gubuk itu, lo ngelanjutin ke kawah atau balik? Kawah Oh, masih ngelanjutin. lanjutin. Karena emang niat gue kan ke kawah sama Hmm. anak-anak itu kan. Hmm. Itu. Jadi gue tetap ngelanjutin ke kawah setelah itu. Tapi nggak ada apa-apa tuh, aman tuh. Aman, aman. Setelah itu aman. Lo Ya, ke aman. kawah itu nginep apa balik pulang pergi itu? Maksudnya kan pagi nih, Ah, lo udah nginep semalam kan ah. di gubuk itu kan. Iya, Nah, besoknya lo mutusin buat ke kawah. iya. Nah, di kawah itu lo nginep lagi atau balik? Waktu itu anak-anak balik. Oh, Anak-anak balik tapi gue naik lagi. maksudnya lo nganterin turun dulu, Iya. tapi lo naik lagi. Sama Nah, siapa? waktu itu temen gue Pandi. Nyusul. Jadi ketemu di bawah nggak sengaja. Ya gue Oh. bilang gue kalau dipikir sekarang gue kayak orang gila dulu itu. Ya emang orang gila sih. Jadi gue nggak niat naik. Gue ketemu Pandi di bawah. Nah, Pandi, bro naik lagi lah. nah. Ya gue naik lagi. Teman-teman gue ya udah balik gitu. Gue naik lagi. Astaga, Vigna nggak ada kerjaan. Ya. Gue naik lagi ya itu pun ada lagi kejadiannya. Jadi setiap gue naik sebenarnya banyak kejadiannya. Robin. Nah, kenapa teman sih? kita. Udah. Si udah Nah, Robin kenapa? udah juga pernah tuh gue naik bertiga, tanya aja udah. Itu zaman Komentar SMP? ya. SMP apa SMA? SMA, Oh, SMA. SMA kalau nggak salah SMP, Si Robin kayaknya SMA udah nggak pernah naik gunung. SMP. Nah, kenapa dia? Tanya deh, komentar aja nanti. Ben, Waktu tarik-tarikan di sawah tuh bertiga, gua sama Robin tuh. Ben, ada cerita apa lo masih Vigna naik gunung Pulau Sari, Ben? Cerita Apa lah tuh? kemarin lah. Lupa tapi dia pasti lupa. Cuman gue ingatnya Robin tuh tarik-tarikan. Yang gue bilang tadi ke lo cerita sebelum kita ini ya, yang ada api itu loh. Nah itu sama Robin tuh tarik-tarikan. Oh, si Robin. Iya itu tarik-tarikan gue itu sama Robin itu. Si Robinnya lari ya gue refleks kan lari. Si Robin lari lagi. Pas naik gunung bareng si Robin, biasa ngeluh terus. Ya udah biasa lah. Udah biasa lah ya. Dulu kan anak mami. Cuma kan nggak bisa kotor kalau dia kan. Kotor Iya. sedikit kan. Iya sih. Lo tanya si Erik deh. Kalau naik gunung apa yang diberesin sama dia? Style dulu style. Nah, Aja yang diutamain. iya. Nah. Celananya celana basket dia kan. Naik gunung ya. Itulah Rob. Gaya doang. Gunung gaya. Sok pede ya kan. Ada cewek yang liatin. Suka tuh kayaknya sama gua tuh. Ada. Tae. Lah Robin. Nah, tapi kok kayak seru juga sih. Maksudnya pengalaman lo tuh kan ya seru sih. Yang gua tahu emang lo kan sedikit gila juga sih dulu naik gunung. Jadi kayaknya Vigna mah ini Rick, maksudnya Kuncen Pulau Sari. kuncen, jadi kuncen Pulau Sari. Jadi kalau ada award nih ya, Duta Pulau Sari waktu itu, ini menang. Senang dia. Udah nggak kehitung lagi bolak-balik ya, udah nggak kehitung. Ya. Kayaknya separuh hidupnya dia sekolah itu buat naik gunung Pulau Sari. Iya. Dan ya alhamdulillahnya gue bukan cuma naik aja. Tapi gue kenal juga sama masyarakatnya. Jadi pernah kejadian itu Pulau Sari ditutup nih. Ya kan? Nggak, gua doang yang boleh naik. Ya, kok. Gua doang. Sampai sekarang sih betul masih ditutup. Ya? Ditutup. Iya, cuman banyak juga yang nakal kan lewat dari Sakti itu naik. Menes, kebanyakannya loh Menes. Dulu kan sempat juga ditutup. Jadi dulu sempat ditutup itu setelah bersih gunung kalau nggak salah nemuin kondom berapa ribu tuh. Berapa ratus gitu. Iya, iya. Botol Nah, berapa ratus itu. Itu mah Itu sempat rahasia ditutup. umum. Sempat ditutup nggak boleh ada yang naik. Ya alhamdulillahnya karena gua deket sama masyarakat itu, gua mau naik aja. Udah kenal ya. Iya. Jadi udah percaya mereka Iya, gitu iya. loh. Ya udah nggak apa-apa, Aping nama naik aja sama rombongannya.
gitu loh. Jadi gue naik gunung ke situ, gue sekalian sosial pedesaan juga. Jadi gue kenal masyarakatnya juga, gitu loh. Selain mistisnya banyak, gue kenal juga masyarakatnya, gitu tuh. Ya, sebenarnya kalau pengalaman gue lebih di gunung, ya banyak. Belum lagi gue cerita diklat gue, ya kan diklat si Kepal. Emang Next season itu. iya. Iya, Emang boleh. duta gunung, duta horor nih Iya, sebenarnya. boleh. Kita cerita lagi lah. Boleh. Nanti kita Jangan cerita kapan lagi. juga loh kalau Siap. undang kemari ya, Siap. Rick ya. Lebih enak begini ya menurut gua ide Apa itu? di tempatnya ceritanya. Lebih Bener. dapet itu. Langsung di Pulau Sari. Iya. Di mana di curugnya, di kawahnya nih. Di Curugnya lebih mantep kayaknya. Siap gak, Rick? Siap gak? Mantep dong. tuh. Boleh. Jadi Seru nih. dapet seru. mistisnya Seru, tuh beneran tuh. Kita schedulein, Rick. Nah. Kita schedulein. Lebih Nah, oke, Vic. Makasih udah share Oke. cerita-cerita atau pengalaman lo tentang pendakian horor lo itu. Siap. Ya mungkin karena waktu terbatas ya, nggak semua bisa lo ceritain. Siap. Mungkin next time lah, Erik ya. Dan tadi Tigna rencana bagus juga sih. Langsung di Gunung Pulau Sari kita podcast horor. Nah, Gimana teman-teman, setuju gak? Kalau setuju komentar di bawah. Langsung podcast di Pulau Sari. Oke, Vic, makasih ya. siap Jangan Yo. kapokan. Siap. Oke teman-teman, sampai di sini saja cerita malam hari ini dan sampai ketemu juga di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.